Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang GPS handheld dan geodetik. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Zaki dengan NRP 23 2021 001 bersama dengan Kang Dafikri dengan NRP 23 2020 062, lalu dengan Teh Nadia dengan NRP 23 2020 030, lalu Rizky Ramadan dengan NRP 23 2021 012, lalu dengan Don Bosco dengan NRP 23 2021 024. GPS handheld telah merevolusi cara kita menavigasi dan menjelajahi lingkungan kita. Perangkat ini menjadi semakin populer karena portabilitas, kemudahan penggunaan, dan akurasinya. Salah satu manfaat utama GPS handheld adalah portabilitas. Perangkat ini cukup kecil untuk muat saku yang membuatnya nyaman untuk dibawa kemanapun. Perangkat ini juga mudah digunakan dan tidak memerlukan keterampilan atau pelatihan khusus, membuatnya dapat diakses oleh orang-orang dari segala usia dan kemampuan. GPS handheld digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pendakian atau saat berkemah hingga navigasi laut dan penerbangan. Ada banyak model GPS handheld yang tersedia. Masing-masing memiliki serangkaian fitur dan kemampuannya sendiri. Salah satu contoh populer adalah Garmin Atrex 10 yang terkenal dengan ketangguhannya, masa pakai baterai yang lama, dan interface yang ramah untuk pengguna. Manfaat dan aplikasi GPS handheld ini disorot dalam studi yang dilakukan oleh Wang pada tahun 2020 yang menyelidiki penggunaan GPS handheld dalam studi ekologi. Studi tersebut menemukan bahwa perangkat GPS handheld berguna untuk memetakan pergerakan hewan, memantau penggunaan habitat, dan melacak pola migrasi. Studi ini juga menemukan bahwa GPS handheld adalah alternatif hemat biaya untuk metode pelacakan tradisional dan dapat memberikan data berkualitas tinggi untuk penelitian ekologi. GPS geodetik adalah metode pengukuran yang menggunakan sistem Global Positioning System, yaitu GPS, untuk menentukan koordinat geografis suatu titik di permukaan bumi dengan presisi yang sangat tinggi. Metode ini biasanya digunakan dalam survei, geodesi, dan pemetaan tanah di mana presisi dan akurasi tinggi diperlukan dalam menentukan posisi dan bentuk bumi. Dalam GPS geodetik, sinyal GPS yang diterima oleh penerima GPS dikoreksi dengan menggunakan data pengukuran yang telah diketahui sebelumnya mengenai lokasi stasiun pengukuran dan parameter atmosfer. Hal ini dilakukan untuk mengurangi efek gangguan pada sinyal GPS, sehingga dapat menghasilkan koordinat geodetik yang akurasi dan konsisten. Koordinat geodetik ini kemudian digunakan untuk membuat peta dan menghitung jarak luas dan volume dari area yang diukur. Berikutnya yaitu kegunaan GPS geodetik. GPS geodetik memiliki berbagai kegunaan, diantaranya: 1. Survei geodesi. GPS geodesi digunakan untuk mengukur dan presisi yang sangat tinggi posisi suatu titik di permukaan bumi, sehingga dapat digunakan untuk membuat peta, mengukur jarak luas dan volume, serta menentukan ketinggian dan kemiringan permukaan bumi. 2. Yaitu pemetaan tanah. GPS geodetik dapat digunakan untuk memetakan lahan pertanian, hutan, tambang, dan lokasi lain akurasi yang tinggi. Hal ini dapat membentuk dalam perencanaan penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, konstruksi dan rekayasa sipil. GPS geodetik digunakan dalam penggunaan jalan raya, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya untuk menentukan posisi yang tepat dan mengukur dimensi dan elevasi dari proyek tersebut. 4. Penelitian geologi. GPS geodetik dapat digunakan untuk mempelajari pergerakan lempeng tektonik, gempa bumi, dan fenomena geologi lainnya. 5. Navigasi. GPS geodetik dapat digunakan untuk menentukan posisi dan rute perjalanan dalam navigasi laut dan udara dengan akurasi yang tinggi. Secara umum, GPS geodetik sangat berguna dalam bidang survei, pemetaan, konstruksi, penelitian geologi, dan navigasi dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. GPS geodetik dapat membantu mempermudah dan meningkatkan efisien dalam berbagai kegiatan dan aplikasi di berbagai bidang. Dan berikutnya, kelebihan dan kekurangan GPS geodetik. Kelebihan GPS geodetik: akurasi yang tinggi, efisien dan kecepatan pengukuran, rentang jangkauan yang luas, sinkronisasi waktu yang akurat,
dan kekurangan GPS geodetik, biaya yang tinggi untuk peralatan dan pelatihan. 3. Terkadang terbatas oleh kondisi cuaca atau lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang komparasi GPS handheld dan GPS geodetik. Sebelumnya, GPS berdasarkan tingkat akurasinya itu dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada GPS handheld dengan akurasi 5-10 meter dan ada GPS geodetik dengan tingkat akurasi bisa mencapai milimeter. Untuk komparasi antara GPS handheld dan GPS geodetik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita akan membahas GPS handheld terlebih dahulu. Cara pengoperasiannya itu sangat sederhana, bersifat absolutely positioning, yaitu berdiri sendiri tanpa perlu GPS lain untuk pengambilan data koordinat. Kemudian untuk GPS handheld seperti Garmin 64S, 78S, 64XP, dan lain-lain, biasanya ketika melakukan pengambilan data hanya menggunakan button yang terdapat pada GPS sendiri, seperti mark waypoint, right route, dan go route. Kemudian di sini ada GPS geodetik. Nah, untuk GPS geodetik sendiri memerlukan 2 buah GPS untuk melakukan pengambilan data. Yang satu menjadi base station, sedangkan yang satu lagi menjadi rover. Kemudian untuk GPS geodetik dalam pengoperasiannya itu memerlukan software tambahan, diantaranya ada Genius, Xscape, Surveymaster, Landsat, dan lain sebagainya. Nah, pada GPS geodetik dengan software-nya juga bisa dari merek itu sendiri, misalnya GPS-nya itu merek High Target. Nah, ada juga software bawaan dari GPS tersebut, yaitu High Target HGO atau High Target. Kemudian juga untuk GPS handheld sendiri, aplikasinya cukup untuk melakukan mapping dengan kebutuhan akurasi yang tidak terlalu tinggi. Apa yang bisa dilakukan GPS handheld pasti bisa dilakukan oleh GPS geodetik. Tetapi apa yang bisa dilakukan GPS geodetik belum tentu bisa dilakukan oleh GPS handheld. Semua tergantung dari kebutuhan akurasi dalam melakukan sebuah pekerjaan tektonik. Baik, untuk selanjutnya ada GPS statik, metode radial, dan metode jaring. Sebelumnya, metode statik itu merupakan metode penentuan posisi secara diferensial dengan waktu pengamatan yang lebih lama dalam selang waktu yang jam-jaman, dan penggunaannya untuk menentukan koordinat titik-titik kontrol yang relatif dekat serta berorde ketelitian yang relatif lebih rendah. Baik, untuk selanjutnya GPS statik metode radial. GPS statik mode radial yaitu metode di mana data pengamatan diolah dengan pengikat pada setiap course BG. Hasil pengolahannya digunakan untuk melihat pengaruh panjang baseline GPS terhadap ketelitian koordinat, dan metode radial untuk setiap titik pengamatan yang hanya diukur satu kali. Untuk selanjutnya GPS statik dengan metode jaring. GPS statik dengan metode jaringnya itu metode di mana data pengamatan GPS diolah dengan 5 strategi pengolahan berdasarkan jumlah titik ikat dan variasi waktu pengamatan yang dibagi atas 12 jam, 18 jam, 20, dan 24 jam. Stasiun yang menjadi titik ikat yaitu stasiun IJSBAKO, COCO, KARR, KAT1, dan yang lain sebagainya. Metode jaring ini setiap titik pengamatan diukur lebih dari satu kali. Baik, berikut merupakan gambaran dari metode radial dan metode jaring yang bisa dilihat pada gambar. Lalu saya akan bacakan perbedaan metode radial dan metode jaring. Metode jaring itu 10 baseline-nya bebas, dan metode radial itu 4 baseline bebas. Selanjutnya metode jaring, geometri untuk penentuan posisi relatifnya lebih kuat. Untuk metode radial, geometri untuk penentuan posisi relatif lebih lemah. Lalu ketelitian posisi metode jaring yang diperoleh relatif lebih tinggi, sedangkan metode radial ketelitian posisi yang diperolehnya relatif lebih lemah. Terus metode jaring itu waktu pengumpulan dan pengolahan datanya relatif akan lebih lambat, dan untuk metode radial waktu pengumpulan dan pengolahan datanya relatif akan lebih cepat. Dan untuk metode jaring, jumlah receiver atau sesi pengamatan yang diperlukan relatif lebih banyak, dan metode radial, jumlah receiver atau sesi pengamatan yang diperlukannya relatif lebih sedikit. Selanjutnya metode jaring, biaya untuk logistik, transportasi, dan akomodasinya relatif akan lebih mahal.
Untuk metode radial, itu biaya untuk logistik, transferasi, dan akomodasi relatif lebih murah. Dan yang terakhir untuk metode jaring, kontrol kualitasnya relatif lebih baik, dan metode radial, kontrol kualitasnya relatif lebih lemah. RINEX atau Receiver Independent Action Format adalah format data yang banyak digunakan untuk menyimpan dan berbagi data GPS atau GNSS. Ini memberikan informasi yang tepat tentang pengamatan dan navigasi satelit GPS yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti survei, pemetaan, dan navigasi. Untuk membaca data RINEX diperlukan software khusus seperti RTKlib, Trimble Business Center, atau GPS Solution. Setelah mengimpor file RINEX, informasi header harus diperiksa untuk memastikan kebenaran dari informasi yang ditampilkan, seperti nama stasiun, lokasi, dan waktu pengumpulan data. Data yang kemudian dapat dianalisis menggunakan berbagai format seperti grafik, tabel, maupun peta. Memeriksa kualitas data RINEX sangat penting untuk memastikan hasil yang akurat dalam aplikasi apapun. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, ada beberapa pemeriksaan kualitas yang harus dilakukan, antara lain pemeriksaan data yang hilang atau tidak lengkap, sleep cyclus, kekuatan sinyal lemah, kesalahan multipath, konsistensi antar penerima, dan kesalahan pada informasi read. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau pemeriksaan data secara manual. Pentingnya memastikan kualitas data RINEX disorot dalam studi yang dilakukan oleh Habib pada tahun 2016 yang menemukan bahwa data GNSS yang memiliki kualitas rendah dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan dalam estimasi posisi kendaraan yang bergerak. Studi tersebut menekankan perlunya data GNSS yang akurat dan berkualitas tinggi untuk memastikan keamanan dan keandalan aplikasi kendaraan, seperti mungkin Google Maps yang dimaksud tuh, atau Waze, atau aplikasi yang menekankan untuk navigasi. Kesimpulan, dalam melakukan survei GNSS, terdapat dua jenis GPS yang sering digunakan, yaitu GPS handheld dan GPS geodetik. GPS handheld biasanya digunakan untuk tujuan navigasi dan pemetaan, sedangkan GPS geodetik digunakan untuk survei yang memerlukan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dalam survei GNSS, pengukuran GPS statik dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode radial dan metode jaring. Metode radial dilakukan dengan meletakkan suatu antena GPS di titik pengukuran dan melakukan pengukuran dalam periode waktu tertentu. Sedangkan metode jaring melibatkan beberapa antena GPS yang ditempatkan pada beberapa titik yang tetap selama periode waktu tertentu. Untuk memastikan keakuratan data GPS yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data, sangat penting untuk membaca dan memeriksa kualitas data RINEX yang dihasilkan oleh receiver GPS. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa header file RINEX, pengukuran satelit GPS yang tersedia, kualitas sinyal GPS, kelengkapan data, integritas data, dan informasi waktu dalam file RINEX. Dalam melakukan survei GNSS, penting untuk memilih jenis GPS dan metode pengukuran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat akurasi yang dibutuhkan, serta memastikan keakuratan dan kualitas data GPS yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data.